Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Nurul Hikmah. Pada kali ini kita mempelajari tentang fungsi kuadrat. Menggambar grafik fungsi kuadrat dan menentukan persamaan fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c adalah anggota bilangan real. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Titik potong grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c memotong sumbu x dengan syarat fx sama dengan 0, maka ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, atau disebut juga dengan persamaan kuadrat. Kemudian memotong sumbu y dengan syarat x sama dengan 0, maka fx sama dengan c. Nilai ekstrim. Nilai ekstrim dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah y sama dengan fx sama dengan negatif d per 4a dengan d sama dengan b kuadrat dikurang 4ac dan d disebut juga sebagai diskriminan. Titik ekstrim atau titik puncak atau titik balik. Titik ekstrim dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah dilambangkan sebagai p x, y. Untuk x sama dengan negatif b per 2a dan y sama dengan d per negatif 4a. Dan x sama dengan negatif b per 2a disebut juga sebagai persamaan sumbu simetri. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Berdasarkan nilai a, jika a lebih dari 0 atau positif, maka grafik akan terbuka ke atas. Jika a kurang dari 0 atau negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berikutnya berdasarkan nilai diskriminan d, yaitu d sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. Hubungan antara d dengan titik potong grafik dengan sumbu x. Jika d lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu x di dua titik yang berbeda. Jika d sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu x di sebuah titik. Jika d kurang dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu x. Dapat kalian lihat pada gambar berikut. Ini merupakan grafik fungsi kuadrat. Jika a lebih dari 0, d lebih dari 0, maka akan memotong di dua titik. Kemudian jika d sama dengan 0, a lebih dari 0, maka akan memotong di satu titik. Dan grafik ketiga, masih grafik terbuka ke atas, a lebih dari 0 atau a positif, sedangkan d kurang dari 0, maka grafiknya tidak memotong sumbu x. Sedangkan untuk a negatif atau a kurang dari 0 dan d-nya lebih dari 0, maka memotong di dua titik pada sumbu x. Sedangkan grafik yang masih terbuka ke bawah atau a kurang dari 0 atau a negatif tadi, sedangkan d sama dengan 0, maka memotong di satu titik atau menyinggung sumbu x. Sedangkan berikutnya a kurang dari 0 dan d-nya negatif atau kurang dari 0, maka dia tidak memotong sumbu x.
Menggambar grafik fungsi kuadrat, langkah-langkah grafik fungsi kuadrat untuk menggambarnya adalah: 1. Menentukan titik potong seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Substitusikan Y sama dengan 0. Kemudian memotong titik dengan sumbu Y, maka substitusikan nilai X sama dengan 0. Kemudian menentukan persamaan sumbu simetri dengan persamaan berikut: X sama dengan negatif B per 2A, dan koordinat titik puncak atau titik baliknya adalah P, X, Y sama dengan negatif B per 2A, D per negatif 4A. Kemudian menentukan beberapa titik bantunya jika diperlukan. Perhatikan contoh berikut. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Perhatikan penyelesaian. Yang pertama, titik potong sumbu X. Kita substitusikan Y sama dengan 0. Maka akan membentuk persamaan kuadrat. Seperti pembelajaran persamaan kuadrat dilakukan pemfaktoran, maka didapatlah X plus 1 dikali X min 5, atau X tambah 1 dikali X kurang 5 sama dengan 0. Didapatlah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Jadi titik potong grafik dengan sumbu X tersebut adalah negatif 1,0 dan 5,0, karena Y disubstitusikan Y sama dengan 0 pada fungsi tersebut. Berikutnya, untuk titik potong dengan sumbu Y, substitusikan atau gantikan X sama dengan 0. Maka didapatlah Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 dikurang 5, didapatlah Y sama dengan negatif 5. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah titik 0, negatif 5. Berikutnya sumbu simetri dan koordinat titik balik. Untuk sumbu simetri, X sama dengan negatif B per 4A, kita masukkan pada fungsi tadi koefisiennya. Untuk B adalah negatif 4. Negatif di sini adalah rumus. Kemudian 4 kali A, ini ada kekeliruan. Untuk sumbu simetri ini adalah 2A, negatif B per 2A di sini. Berarti 2 kali 1, 2, maka 4 per 2 sama dengan 2. Sedangkan Y sama dengan negatif D per 4A. Untuk D adalah diskriminan dengan rumus B kuadrat min 4 kali A kali C, yaitu ini negatif, rumus B kuadratnya adalah negatif 4 kuadrat dikurang 4 kali A, A-nya 1, C-nya negatif 5. Diselesaikan, didapatlah 16 plus 20. Ditambahkan, dikalikan negatif menjadi negatif 36. Sedangkan di sini 4A, 4 kali 1 didapatlah 4. Negatif 36 dibagi 4 didapatlah negatif 9. Jadi titik baliknya adalah 2, negatif 9. Berikutnya, menentukan beberapa titik bantu. Misalnya diambil salah satu titik, yaitu X sama dengan 1, disubstitusikan ke dalam fungsi kuadrat tadi, maka didapatlah ini fungsi kuadratnya pada sebelumnya tadi. Di sini misalkan di sini Ibu ganti dengan 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikurang 5, didapatlah negatif 8. Jadi titik bantunya adalah 1, negatif 8. Maka grafiknya dapat kita gambarkan. Buat dulu sumbu koordinat kartesius X dan sumbu koordinat kartesius Y dengan meletakkan titik-titiknya berdasarkan langkah titik potong yang kita dapat. Kita masukkan. Yang pertama adalah negatif 1,0,
Kemudian titik berikutnya adalah 0,-5. Berikutnya titik balik yang didapat adalah 1,-8. Berikutnya 2,-9 atau titik puncak. Maaf, ibu ulang. Untuk di sini tadi titik bantu yaitu 1,-8. Kemudian ini titik balik atau titik puncaknya 2,-9. Ini adalah titik bantu yang lainnya 3,-8. Demikian juga di sini. Dan ini titik potong sumbu X yang satu lagi. Kemudian kita hubungkan, dapatlah grafik fungsi kuadrat dengan gambar grafik fungsi terbuka ke atas karena A positif. Sekian, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.